Lisa mencengkeram jas yang Kinan gunakan karena gugup. Nafasnya sempat terhenti karena serangan mendadak itu. Sementara Kinan, dia hanya berniat menunjukkan pada Deon kalau Lisa adalah miliknya. Tapi, kenapa bibirnya membuatku candu, bisik Kinan dalam hati. Bahkan matanya kini terpejam saat Lisa akhirnya memberi celah kecil. Membuatnya mampu mengakses ke dalam dan bergerak sesuka hati. Ratusan pasang mata kini tengah melihat keromantisan sepasang pengantin baru. Bidikan flash kamera pun tidak terlepas untuk mendapatkan momen langka ini. Kinan Henderson, dengan kehidupan yang selalu menjauhi media. Terlebih tidak pernah ada kabar mengenai kisah percintaannya, kini dengan berani memberikan French kiss pada istrinya di depan umum. Kinan mengulum senyuman saat menggulir tabletnya. Berniat melihat kiriman email dari Jason, tapi dia justru menekan notif portal berita online. Seharusnya yang menjadi headline news pagi ini adalah pesta semalam mengenai CEO baru Morgan Company. Tapi berita itu kalah ramai dengan artikel yang memberitakan perihal hubungannya dengan Lisa yang nampak begitu romantis. So hot, pikirnya saat jemarinya melebarkan foto yang ada di artikel, bahkan dia kini menggigit bibirnya sendiri saat melihat gambar dirinya yang tengah melumat bibir Lisa semalam. Namun seketika pria itu menekan tanda close lalu meletakkan kasar ke atas meja makan. Membuat Lisa yang baru saja akan turut bergabung pun terjingkat. Astaga! Orang ini, dari kemarin membuatku kaget. Gerutu Lisa mengusap dadanya baru setelahnya menarik kursi dan duduk. Kinan mengatur detak jantungnya yang tidak karuan. Tanpa menghiraukan gerutu sang istri. Dia sendiri terkejut akan dirinya, karena selama 15 menit tadi dia hanya memandangi fotonya bersama Lisa. Bahkan sampai membayangkan bibir Lisa yang tiba-tiba membuatnya candu. Kinan mendehem untuk membuang kegugupannya lalu membenarkan posisi duduknya. Tidak, aku hanya bahagia karena media memberitakan yang baik tentangku. Itu artinya Deon tidak akan lagi mengganggu Lisa, pikirnya. Kinan nampak aneh sekali pagi ini. Tadi aku sempat melihat bibirnya yang menahan senyuman. Lisa sedikit melirik ke arah Kinan. Kamu nampak bahagia sekali pagi ini. Apa menjadi CEO sebahagia itu? Sampai Kinan yang biasa dingin akhirnya bisa tersenyum di depanku. Tanya Lisa sembari meletakkan piring yang sudah dia isi dengan menu sarapan untuk Kinan. Ya, aku senang karena sudah memiliki sekretaris baru. Jawab Kinan asal tanpa membalas tatapan Lisa. Sial, aku menyesal bertanya padanya, gerutu Lisa dalam hatinya, kemudian memilih diam dan menikmati makanan yang dia masak sendiri. Kinan memakan sarapan kali ini dengan lahap. Entah rasa masakannya sangat bersahabat di lidah dan perutnya. Karena sudah 1 minggu ini dia merasa kurang menikmati apa yang dia lahap. Ambilkan lagi, titah Kinan menyodorkan piringnya yang hanya sisa beberapa sendok makanan saja. Lisa menatap bingung tapi tetap dia ambil piring itu dan mengisi kembali dengan porsi yang sama seperti tadi kemudian memberikannya pada Kinan. Pria itu kembali lahap memakan porsi kedua sarapan paginya membuat Lisa sempat tertegun. Dia seperti lama tidak makan. Rakus sekali, bisik Lisa salam hati mengusap mulutnya dengan napkin karena dia sudah lebih dulu selesai. Selesai sarapan. Kinan tidak mengatakan apa-apa, dia mengambil tas kerjanya kemudian keluar untuk berangkat bekerja. Lisa pun terus mengikuti suaminya sampai depan rumah. Kamu kenapa mengikutiku? Tanya Kinan heran lalu meneliti penampilan Lisa yang masih memakai dress rumah. Tidak nampak akan pergi keluar. Tanpa berkata, Lisa meraih tangan kanan Kinan. Tapi pria itu menarik kembali tangannya dengan kasar. Mau apa? Sentak Kinan tidak ingin Lisa menyentuhnya.
Kamu melarangku bekerja di kantor. Tapi setidaknya biarkan aku bekerja sebagai istri di rumah. Meski bukan istri yang kamu cintai, ucap Lisa memberikan senyuman terbaiknya sementara tangannya masih menggantung di udara. Keenan baru mengerti. Dia pun akhirnya mengalah, dia memberikan tangannya untuk Lisa kecup. Ada gelenyar aneh ketika punggung tangannya bersentuhan dengan hidung dan bibir Lisa. Keenan sejenak terpaku akan pemandangan yang mungkin akan dia lihat dan rasakan setiap pagi. Keenan melepas tangannya kasar setelah Lisa selesai ngecup, kemudian masuk ke dalam mobil tanpa melihat ke arah Lisa. Padahal istrinya itu begitu antusias melambaikan tangan saat mobil itu bergerak pergi meninggalkan rumah. Tanpa supir, Keenan mengendarai mobilnya sendiri. Dia selama ini tidak terbiasa pergi dengan supir. Merasa lebih nyaman ketika bergerak semaunya sendiri. Seperti sekarang, dia membawa mobilnya masuk ke perkiraan gedung apartemen untuk menjemput Diana. Cepat keluar. Aku sudah ada di depan lobi. Keenan mengirim pesan singkat pada Diana karena wanita itu belum juga nampak di area. Karena cukup lama, dia pun meraih kacamata dan memakainya lalu keluar berniat menjemput wanita itu di unit apartemen. Sayang, seru Diana baru keluar dari lobi. Panggilan itu pun membuat Keenan berdecak kesal. Belum lagi Diana langsung memeluknya begitu saja. Diana, ini tempat umum. Keenan melepas paksa tangan Diana yang melingkar di pinggangnya. Dan, lagi. Jangan panggil aku, sayang. Terlebih di kantor kamu harus memanggilku Pak Keenan, sahut Diana. Bagus. Keenan pun tersenyum lalu menepuk halus puncak kepala Diana. Ayo, kita sudah terlambat, ucap Keenan seraya menarik tangan Diana dan membawanya ke mobil yang sudah dia buka lebih dulu pintunya. Membiarkan Diana duduk dengan nyaman baru setelahnya dia menutup dan berpindah ke kursi kemudinya. Keenan pun membawa mobilnya pergi menjauh dari lokasi apartemen. Lisa membawa majalah dan ponselnya ke taman samping rumah. Hari-harinya selalu seperti ini. Berdiam di rumah, membaca, atau membantu Bibi Mia membereskan rumah. Saat dia sedang begitu santainya membaca sembari menikmati semilir angin, ponselnya berbunyi. Sebuah notif pesan singkat dari nomor tidak dikenal. Bukannya ini nomor yang pernah mengirim pesan aneh waktu di hotel. Dia pun langsung membuka pesan singkat itu. Sebenarnya yang menjadi istri pertama itu kamu atau dia? Lisa mengerutkan keningnya tajam. Tidak lama kemudian pesan singkat kembali muncul berisi kontak foto. Wanita itu pun menekan foto yang nomor asing itu kirim supaya bisa terunduh. Semakin jelas terlihat, foto itu memperlihatkan Diana yang tengah memeluk Keenan. Kemudian satu foto baru kembali masuk ke ponselnya. Kini Lisa bisa melihat Keenan seperti tengah mengusap rambut Diana dengan bibir tersenyum. Jika memeluk, atau melakukan hal lain, Lisa tidak peduli. Tapi, melihat Keenan bisa tersenyum pada wanita Diana rasanya sungguh menyesakan. Lisa mengusap air matanya yang tiba-tiba meluncur begitu saja. Rasanya memalukan jika dia menangis karena Diana. Wanita yang selalu membuat hidupnya tidak bisa tenang. Tapi siapa yang sudah mengirimkanku pesan-pesan ini? Tanyanya pada diri sendiri. Dia pun kembali berinisiatif untuk menelpon nomor tidak dikenal itu. Awalnya Lisa berpikir kalau nomor itu tidak aktif seperti waktu itu. Tapi rupanya tersambung. Tidak lama setelahnya, pemilik nomor itu pun menjawab panggilan dari Lisa. Lisa mengusap jejak air matanya. Rasanya percuma jika menangisi suaminya yang masih bertingkah layaknya devil yang selalu berusaha menghancurkan hatinya. Dia pun kembali pada tujuan utamanya yaitu menghubungi nomor asing itu. Dia mendial nomor yang baru saja mengirimkan pesan singkat untuknya. Halo.
Sapa Lisa setelah nomor itu diangkat oleh pemilik. Halo. Lisa menaikkan nadanya namun tetap saja tidak ada suara apapun dari sambungan telepon. Hening. Bahkan sampai Lisa kembali melihat ke layar ponselnya memastikan kalau panggilannya benar-benar terhubung. Belum terputus, pikirnya lalu kembali menempelkan benda pipi itu di telinganya. Halo, kamu siapa? Berani sekali menguntit suamiku dan berbicara seperti itu. Aku sarankan, jangan lagi campuri urusanku. Aku tidak butuh informasi apapun darimu. Sembur Lisa. Tapi seketika telepon itu tertutup. Tut, tut, tut. Dia mematikan teleponku begitu saja. Tidak sopan. Gerutu Lisa melihat layar ponselnya yang tidak lagi terhubung dengan nomor tadi. Kantor cabang terbesar dari Morgan Group yaitu K Morgan Company baru saja selesai meeting pertama yang dipimpin oleh Kinan. Dia pun masuk ke ruangan barunya dengan diikuti Diana. Anda sangat hebat, Pak Bos. Saya sangat terpesona melihat bagaimana Anda berdiri di depan dengan begitu berwibawa. Puji Diana dengan menggebu. Baginya memiliki Kinan itu ibarat telah menemukan berlian di pinggir jalan. Tampan dan tajir. Berbeda dengan kekasihnya yang hanya seorang karyawan di perusahaan swasta. Kinan pun duduk di kursi kebesarannya dan membiarkan Diana tetap berdiri di depan meja. Kamu sedari tadi memujiku, apa hasil meeting sudah kamu catat semua? Tanya Jason ingin melihat kinerja Diana untuk pertama kali. Tentu sudah, Pak Bos. Sahut Diana dengan semangat. Coba aku lihat, pinta Kinan menengadahkan tangannya. Diana pun langsung memberikan buku catatannya. Kinan mengerutkan dahinya membaca beberapa lembar hasil catatan milik sekretaris barunya itu. Apa ini tulisanmu? Itu buku saya, Pak Bos. Sudah pasti tulisan saya, sahut Diana. Tulisanmu buruk sekali. Celah Kinan melempar buku itu ke atas meja. Buruk seperti itu tapi aku masih bisa membacanya. Diana masih membela dirinya dan menarik buku miliknya dari atas meja. Coba bacakan, titah Kinan mempersilahkan. Diana pun mulai membuka dan membaca mulai lembar pertama. Perencanaan untuk K Morgan Company dalam peluncuran produk. Mencari rekan lebih dulu. Produk diminati. Aduh, tadi ini kelanjutannya apa ya? Kinan terus meneliti dengan tajam cara Diana menyampaikan hasil rapat tadi. Namun rasanya wanita itu begitu kesulitan memahami ringkasan yang dia catat sendiri. Lia ingat. Kalau tidak salah produk unggulan. Brak. Kodok. Diana terjingkat seketika akibat kena yang tiba-tiba menggebrak meja dengan keras. Ini adalah produk pertama yang akan aku buat di perusahaan ini, Diana. Jangan bermain-main dengan pekerjaanmu. Bentak Kinan dengan mata yang tajam. Hal itu sontak membuat Diana gemetaran. Saya tadi gagal fokus karena melihat ketampanan, Pak Bos. Kamu masih ingin bekerja sebagai sekretarisku? Tanya Kinan dengan dingin dan tidak ada raut bercanda di wajahnya. Tentu masih, Pak Bos. Diana menjawab cepat. Dia takut kalau dipecat terlalu dini. Bekerja dengan maksimal. Aku memang memberimu jabatan ini tanpa seleksi. Hanya karena kamu mengatakan pernah bekerja di perusahaan kecil ayahmu, aku sudah yakin kalau kamu mampu. Tapi kalau tugasmu dibuat hancur, berantakan, aku tidak segan-segan menurunkan jabatanmu di tempat yang layak untukmu. Ucap Kinan penuh penekanan. Iya, sahut Diana dengan takut. Ya, sudah. Keluar. Kinan menjatuhkan punggungnya di sandaran kursi. Baik, permisi. Diana cepat-cepat bergerak keluar sebelum kembali mendapat marah dari bosnya.
Waktu terus bergulir hingga tidak terasa jam makan siang pun tiba. Keenan masih berkutat di depan laptop dan berkas-berkas yang akan dia koreksi sebelum ditanda tangani. Pekerjaan Diana dinilai kurang hingga Keenan harus bekerja lebih ekstra lagi. Meski begitu, dia masih memaklumi karena ini adalah pertama kali Diana bekerja di perusahaan besar. Keenan memijit pangkal hidungnya tanpa matanya mulai lelah. Dia sendiri merasa bingung karena kondisi tubuhnya tidak sesegar biasanya. Dia pun menjatuhkan netranya pasa box makan yang dia pesan karena tidak sempat keluar untuk makan siang. Dibukanya tutup box. Namun tiba-tiba saja perutnya terasa sedikit mual. Membuat dia kembali menutup makanan dan menjauhkan dari tempatnya duduk. Kenapa jadi seleraku hilang? Dan makanan itu membuatku mual. Keluhnya kemudian meraih gelas berisi air putih dan menenggaknya hingga tandas untuk membuang efek mual. Kemudian dia teringat masakan Lisa tadi pagi. Apa siang ini dia memasak? Ya. Keenan meraih ponselnya berniat untuk menelpon Lisa. Namun gerakan tangannya terhenti saat menggulir kontak mama istrinya itu. Tidak, dia bisa besar kepala. Keenan akhirnya memutuskan meninggalkan pekerjaan dan beranjak untuk pulang dan makan di rumah. Di rumah, Lisa disibukkan dengan masakan di dapur. Dia tidak mengizinkan Bibi Mia membantunya dan membiarkan pelayannya itu duduk manis di belakangnya. Nona Lisa membuat makan siang banyak sekali, ucap Bibi Mia melihat Lisa menuangkan sup iga ke wadah yang cukup besar. Iya, selera makanku semakin meningkat. Juga bisa untuk makan Bibi Mia dan supir di luar, jawab Lisa begitu bersemangat menghidangkan makanan di atas meja dapur. Tidak usah, Non. Kami sudah ada jatah makanan sendiri, tolak Bibi Mia. Tapi aku sengaja memasak banyak supaya bisa dinikmati banyak orang, Lisa berucap dengan tegas dan tidak ingin ditolak. Hal itu membuat Bibi Emma tersenyum melihat majikannya yang teramat baik. Apa Nona hobi memasak? Tanya Bibi Mia masih membiarkan Lisa mengolah menu makanan lain yang tengah memunggunginya. Tidak juga hanya saja selama ini aku selalu masak sendiri, jawab Lisa. Sementara di depan rumah, Keenan baru saja memarkirkan mobilnya. Pak supir yang sedang meminum kopi dengan santai pun bergegas berdiri dan memberi hormat pada majikannya itu. Keenan masuk ke dalam rumah sudah sambut oleh aroma makanan lezat. Seketika perut mual dan malas makan pun sirna. Dilepasnya jas sembari melangkah masuk lebih dalam. Kemudian dia mengendurkan dasi dan melepasnya. Bibirnya terangkat ringan saat mendapati Lisa masih berkutat di dapur. Dia pun meletakkan asal jas dan dasi lalu mendekat. Sudah matang. Sosok Keenan yang muncul tiba-tiba cukup mengagetkan Lisa yang tengah berbalik dengan membawa mangkuk besar berisi sup iga yang baru saja matang. Hal itu akhirnya membuat Lisa hilang keseimbangan, dan perang. Sup panas itu menyiram tangannya lalu terjatuh ke lantai begitu saja. Pecah dan tumpah berantakan. Astaga. Lisa.